رسولك سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun, katun dipakai di waktu sahur. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibacakan Pak Gubernur. Itu sekedar menjawab pantun saja. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Tadi Bapak Gubernur Kalimantan Utara menyebut nama Ustadz Abdul Somad. Ada satu kalimat yang saya pegang, saya ingat. Beliau mengatakan ini Ustadz luar biasa. Tapi kalau boleh saya koreksi Pak Gubernur, yang betul itu adalah ini Ustadz biasa di luar. Tapi akhir-akhir ini memang sulit untuk ngurus izin tabligh akbar di luar. Jadi di dalam masjid dibuat. Tapi Masya Allah di luar ada layar. Zainal itu artinya perhiasan. Arifin artinya wali-wali Allah. Zainal Arifin artinya perhiasan wali-wali Allah. Sebelum itu Habib kita mengatakan bahwa negeri ini negeri wali-wali. Ada ziarah wali-wali. Dan kalau kita lihat ada satu logo yayasan, Yayasan Aulia. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak ambia. Begitu bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Kalau bahasa Indonesia cukup diulang. Kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Mudah-mudahan beliau menjadi perhiasannya wali-wali. Karena nama adalah doa. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare dari Inggris. Bagi dia nama itu tidak penting. Sekarang banyak orang ngasih nama anak main ilmu namanya cocokologi. Apa yang sesuai, itu dia kasih nama. Lagi tren sekarang menggabungkan antara nama bapak, nama ibu, nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Sulaiman sama Ibu Toibah. Cobalah kasih nama yang baik-baik. Barokah doa. Akhirnya beliau diangkat Allah menjadi perhiasannya wali-wali yang ada di Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Saya sebelum kemari tadi dibawa mampir singgah ke rumah Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Saya sudah banyak mampir ke rumah wali kota, ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah bupati. Biasanya mereka mengidangkan makanan. Paling banyak ikan itu 1-2 ekor. Tapi di Bulungan luar biasa, 1000 ekor. Ikan apa namanya? Hah? Siapa yang mau makan malam 1000 ekor, datanglah ke Bulungan. Luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa itu tak bisa diwakilkan dengan kata. Kalaupun ingin mencoba memilih kata untuk mewakili rasa, rasa pasti didustakan oleh kata. Andai aku menceritakan apa yang kurasakan saat ini, rasamu belum tentu rasaku.
Pak Bupati ini orangnya beruntung dan bertuah. Kenapa? Ibunya masih ada. Ini ibu saya Ustadz Somad, saya salami, saya cium tangannya. Ustadz Somad boleh salaman dengan perempuan? Sudah tua boleh. Nah, ini nanti banyak ini. Kenapa Ustadz Somad katanya ceramah tidak boleh sentuhan dengan tangan perempuan? Dengan ibu kita. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat bini orang, jangan lupa bini kita. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, sehat badan. Di samping beliau ada anak muda yang luar biasa menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nama beliau adalah Bapak Hasan Basri. Hasan artinya baik, Basri artinya orang Basrah, Irak. Jadi beliau ini aslinya dari Irak. Seorang ulama besar bernama Imam Hasan Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud yang dikirim Nabi ke Irak. Lalu kemudian setelah itu datanglah orang-orang Irak yang belajar, maka mereka mewarisi ilmu para nabi, para sahabat. Nama ulama diambil menjadi nama anak-anak, nama orang-orang, nama manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Tujuannya untuk apa? Supaya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang selalu kontak dengan saya para habaib, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Habib Muhammad Barakbah. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Karena sujudnya satu hari 1000 kali sujud, maka dia digelar dengan Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman, negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina, berkahilah Yaman. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu, ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf, maka dipanggil dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf, ditulis as-segaf. As-segaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abi Bakar. Itulah dia fam marga para habaib yang sampai ke Nusantara dan sampai ke Bulungan, dan sampai hari ini mereka masih ada. Al-Jifri, Al-Haddad, salah satunya adalah Barakbah. Jadi ketika kami bertemu dengan ketua Persatuan Para Habaib Zuriat Keturunan Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Rabithah Alawiyin, namanya adalah Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid. Kata beliau, ada beberapa fam marga habaib yang sudah tidak ada lagi di Yaman, sudah punah. Di antaranya adalah marga Barakbah, dan itu masih ada di Bulungan. Jadi fam Barakbah ini mesti punya anak banyak supaya masih hidup lagi sampai hari kiamat insyaallah. Ingat, saya hanya mengatakan anak banyak, bukan istri. Ini saya mesti jelas ini penyampaiannya. Nanti dipelintir ceramah saya ini. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kasdim, Bapak Kasrem, Ustadz Somad ini yang disebutnya bupati, gubernur, habaib, ulama, Pak Kasdim, Pak Kasrem. Tak adil Ustadz Somad ini. Kami datang menunggu dari tadi. Kenapa tahu Ustadz sebut? Kalau saya bahas satu-satu azan subuh baru selesai.
Bagaimana cara menyapanya biar supaya semua kena? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di tempat lain baleho ini penuh dengan foto-foto. Tapi di Bulungan gambar saya saja yang dimuat. Entah di mana dapat panitia. Warna baju tidak ada hubungan dengan warna partai apapun. Memupuk keimanan dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang masih belum bisa membedakan iman dan takwa. Kalau anak-anak kita ditanya, apa itu iman? Iman adalah iman. Takwa, takwa adalah takwa. Apa beda iman dengan takwa? Jangan banyak tanya. Banyak tanya, Yahudi masuk neraka. Ada teman kita ngasih tahu, ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Ada razia lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada razia. Karena percaya bahwa ada razia, lalu sebelum berangkat cek helm, bunyi klik atau tidak, buka kantong, lihat STNK BPKB, bayar pajak atau tidak, sampai pas mau berangkat tutup pentil ban pun dilihat. Saking takutnya, maka takutnya dengan menyiapkan surat-surat dan helm itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya definisi dengan contoh itu lebih paham, lebih masuk ke akal pikiran. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa itu beda iman dengan takwa? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Kena tilang. Percaya ada razia, itu namanya iman. Karena percaya ada razia, lalu menyiapkan surat-surat, helm, pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, maka kesiapan untuk mengikuti aturan itu namanya takwa. Saya masih belum jelas Pak Ustadz. Oke, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Karena di situ hanya disebut merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu, biru dan ungu. Tidak ada balon hitam. Balon hitam itulah yang dipegang dokter di puskesmas. Diikatnya lengan kita, dipencet-pencetnya balon hitam, lalu setelah itu dia katakan, Bapak kena penyakit darah tinggi, darahnya 150 per 180. Percaya kepada ucapan dokter itu namanya iman. Beriman kepada apa? Beriman kepada dokter. Lalu karena kita kena penyakit tekanan darah tinggi, lalu apa kata dokter? Jangan banyak makan minyak, jangan makan kepiting, jangan makan telur, jangan telur puyuh, jangan minum susu, banyak makan buah, rajin olahraga, jangan mikir macam-macam. Ikut kata, nasihat, saran dari dokter, itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya di beberapa tempat 2 kali contoh jelas. Apalagi di Bulungan. Karena di Bulungan ini orangnya cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu? Makanannya bergizi dan berkualitas. Karena kabarnya ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut, sungai naik ke sampan sekali. Dari sampan masuk ke kulkas sekali. Dari kulkas masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 3 hari berturut-turut 5 kali. Tidak terlalu jauh adat istiadat. Walaupun saya mau sampai ke Bulungan ini luar biasa. Habis sholat subuh berangkat dari Pekanbaru,
ke Jakarta, 1 jam 40 menit. Dari Jakarta terbang sampai ke Balikpapan, tak tahu entah berapa menit. Pokoknya tertidur, saya buka kaca masih di awan juga. Mendarat di Balikpapan, naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor. Sampai di Tanjung Selor, datang ke Masjid Al-Istiqomah. Begitu ngobrol dengan orang di sebelah, orang Riau juga. Rupanya Pak Gubernur dulu lama tugas di Riau. Saya ini dari Riau, Ustadz Somad. Dalam hati saya, jauh-jauh terbang, orang kampung juga jumpa. Beliau tugas di Polda Riau, Polda Airut, kantornya nama kotanya Perawang. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Riau ada kota namanya Perawang. Perawang itu asal kotanya perawan. Tapi karena di sana banyak saudara kita orang Bugis Makassar, jadi Perawang. Itu yang ngomong begitu itu Ketua Persatuan Keluarga Bugis Makassar Riau, namanya Pak Daeng Yusuf. Ketika bercerita tentang pengaruh Bugis Makassar di Riau, sampai-sampai mereka robah nama kota itu dari Perawan menjadi Perawang. Makang pisan di bawah jembatan. Begitulah asimilasi budaya. Kami negeri Melayu, tapi semua suku bangsa ada di sana. Karena kita sudah bersama dalam kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Jadi secara budaya tidak begitu jauh. Fisik, rupa, bentuk wajah juga mirip-mirip. Lalu kemudian agama juga demikian. Kami dulu punya Kesultanan Melayu namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Perawang itu masuk dalam Kesultanan Siak. Sama-sama berawal 1723-24. Sedangkan Kesultanan Bulungan juga 1730-an. Jadi masih kepala 17 sekian. Itu untuk adik-adik yang mengerti sejarah mudah. Sultan yang pertama di Bulungan namanya Wira Amir, gelarnya Amirul Mukminin. Amir pemimpin, Mukminin pemimpin, orangnya beriman. 300 tahun kekuasaan Bulungan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Bulungan menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949. Sedangkan Riau bergabung pada tahun 1946. Tolong ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, nggak usah ditulis karena ceramah saya malam ini direkam, kamera dekat maupun kamera jauh, nanti tinggal ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tidak dikatakan menanamkan iman? Mengapa dipakai kata memupuk iman? Karena tidak ada orang lahir yang tidak beriman. Semua anak yang lahir dalam keadaan beriman. Kata siapa? Kata Nabi. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kosong. Fitrah bukan kampas yang belum dilukis. Fitrah kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati karena tidak disiram dan tidak dipupuk. Itulah mengapa dipilih kata pupuk. Bagaimana memupuk iman yang udah ada dalam diri anak-anak kita ini? Maka anak ini dihadirkan dalam kajian. Pengajian subuh besok insya Allah, kultum zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian iktikaf malam, pengajian tahajud bulan Ramadan, tablik akbar. Jadi kalau Habib ditanya orang, ini Abdul Somad ini dalam rangka apa? Enggak ada rangka-rangka kata beliau. Yang namanya memupuk iman itu enggak pakai rangka. Pagi, petang, siang, malam dia mesti dipupuk
kalau tidak dipupuk dia akan kurus dan mati. Oh, kalau begitu Ustadz ini kurus karena tidak dipupuk. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya karena dalam masjid tidak lanjutkan lagu ini. Andai di luar masjid 3 album kita mainkan. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu bahasa Arab. Nuh, orang barat menyebutnya Noah. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam, mau tenggelam, dia panggil anaknya, ya bunayya. Kalau bahasa kampung kami, oh my son, irkam ma'ana, follow me. Naik ke perahu ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu naik ke sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ternyata hujan 40 hari 40 malam, tenggelam seluruh dunia. Ketika itu datang jiwa keayahan seorang Nuh, bukan kenabian. Karena kalau kenabian tenggelamkan, tapi keayahan, kebapakan seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli, ini anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak soleh. Itulah mengapa kita selalu meminta Rabbi habli minas, minta anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya. Tidak disuruh menanamkan iman, karena anak bapak yang dilahirkan istri bapak lahir dalam keadaan beriman. Mana dalilnya? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu Adam. Mohon maaf jangan tersinggung. Ini yang lahir ini semua anak cucu Adam kan? Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata Charles Darwin, agama itu bohong, dongeng. Nabi Adam tuh nggak ada, kata dia. Manusia ini tidak ada diciptakan Tuhan. Manusia ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba matahari menyinari bumi, lalu air laut itu surut. Makhluk yang ada di laut naik ke darat, berbulu karena sinar matahari, memanjat naik ke atas pohon, lalu kemudian ekornya memendek, jadilah manusia, berevolusi. Kata Charles Darwin, kita semua adalah keturunan Nabi Adam, dan Adam dari tanah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah Pak Ustadz, ya? Kalau dari tanah berarti sifatnya sama Pak Ustadz, sama. Tapi kenapa teman saya itu sombong, songong, angkuh? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Gubernur, bupati, DPD, Kasrem, Kapolres, Wakapolres bisa duduk di tempat yang sama, sehingga kalau tidak dibacakan oleh Habib tadi urutannya, kita pun tak tahu yang mana pejabat, mana rakyat jelata, mana, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bedanya paling beda-beda tipis, ada yang dapat kue kotak, ada yang tidak. Itu saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Lalu ketika Allah mengambil persaksian, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, masih dalam bentuk ruh. Ketika itu Allah bertanya, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna, Tuhan kita adalah Allah, la ilaha. Tapi namanya manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa.
Ustadz Somad lupa, ya? Jangankan jamaah yang mendengarkan ceramah Ustadz Somad. Kalau ditanya apa isi ceramah Ustadz Somad tadi dari awal sampai akhir, Ustadz Somad yang ceramah aja pun nggak ingat entah apa yang diomongkannya. Lupa. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi kalau kita lupa berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semuanya berarti kita sudah berubah menjadi Robocop. Tapi ada yang lebih parah, lupa nama, lupa bini, lupa anak, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Ada yang lupanya setiap 24 jam. 24 jam lupa, 24 jam lupa. Namanya demensia. Nanti sampai masanya kita pikun. Lupa. Tapi surat tanah ingat. Ustadz Somad, ya, saya ini kalau sholat zuhur kadang 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa. Saran saya bagi yang sudah tua, lupa ini sholat apa, bacaannya cepat-cepat karena tidak mampu lama mengingat. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi sampai masanya nanti ketika terjadi itu pada diri anda, lalu kemudian ibu meneteskan air mata berkata, betul kata Ustadz Somad dulu. Lupa. Demensia. Ada yang lebih lupa lagi adalah amnesia. Karena lupa itu dia mesti sering diingatkan. Makanya anak ketika pertama kali lahir diingatkan oleh bapaknya di telinga sebelah kanan. Ketika anak saya lahir, saya pun pakai baju kemeja, tidak pakai peci, masuk ke rumah sakit, menemui bidan perawat yang piket jaga bayi-bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau ketemu siapa? Kata dia. Loh, berarti saya belum ustadz. Saya mau ketemu anak saya, baru lahir tadi. Oh, nanti anaknya tolong diletakkan di tangan, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Bapak azan di telinganya. Bapak bisa azan? Kata dia. Dulu waktu anak pertama belum viral. Saya azankan telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Azan untuk anak tak sama dengan azan di masjid. Azan untuk anak itu lagunya agak slow dikit. Ini sekarang banyak azan di masjid ini salah. Azan yang mestinya untuk anak dibawanya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau udah dengar di masjid suara azan masjid, itu saya tanya, itu anak siapa yang lahir? Azan untuk anak itu slow guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak mengerti ajaran Islam, apa ini ajaran Islam ini? Anak baru lahir, nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Arab. Kenapa diazankan? Kenapa diazankan? Mengingatkan dia tentang syahadat dia di alam roh. Sekarang dia sudah sampai ke alam dunia. Walaupun bapak ibu orang kaya, tidak akan mungkin bapak azankan ke telinga dia, nanti kau kukirim S3 ke Amerika. Untuk menanamkan iman. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum mengazankan anaknya, jangan setelah pulang ini diazankan. Karena mengazankan anak itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jangan gara-gara ceramah saya ini pulang ke rumah, sini nak sebentar. Allahu Akbar, Allahu. Anak udah semester 2. Kenapa anak yang baru lahir itu diazankan? Memupuk keimanan. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan, isya azan. Mau mati ke liang lahat pun diazankan. Menurut sebagian mazhab Syafi'i. Ustaz Somad? Ya. Kenapa orang mau berangkat haji itu diazankan? Mau berangkat haji diazankan.
Karena zaman dulu baru naik pesawat itu tahun 1976. Sebelum itu orang naik kapal laut, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, di Makkah sebulan, 7 bulan baru balik. Banyak yang berangkat mati di tengah laut. Itu maka diazankan. Yang tua-tua berangkat meninggal, maka sama seperti melepas jenazah. Itu maka diazankan. Yang muda-muda berangkat pulang lajang, balik bubini. Ketemu jodoh di kapal laut. Baca sejarah cerita Buya Hamka dalam perjalanan haji, banyak anak-anak muda di kapal itu ketemu dengan jodoh. Itulah jodoh yang paling indah diceritakan ke anak cucu. Kakek, datuk, dulu ketemu dengan nenek di mana? Di kapal laut. Kita akan berangkat ke tanah suci Makkah. Setelah pulang haji mabrur, itulah ayah kau anak kami yang pertama. Indah. Nenek, gimana dulu ketemu dengan datuk? Kami naik kapal laut, berkenalan dengan ayahmu, pulang, nikah, punya anak. Itulah mak kau anak yang pertama. Kami kasih namanya Safinah. Apa arti Safinah? Kapal laut. Sekarang anak muda tak bisa bercerita indah dengan anak-anaknya. Ayah, iya. Gimana ketemu dengan emak dulu? Tak usah kau tanya, kami ditangkap security. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah cerita yang indah, supaya cerita itu akan indah pada masanya, diceritakan untuk anak cucu. Termasuk oleh yang hadir malam ini akan pulang ke rumah membawa cerita keimanan yang penuh dengan keindahan, insya Allah. Ayah, gimana ketemu dengan emak dulu? Waktu itu ada pengajian di Masjid Al-Istiqomah. Pas pulang pengajian, sendal hilang. Pas kami lagi mencari, belaga kepalaku dengan kepala emakmu itu. Pas kami memandang, itulah so sweet, indah, Masya Allah. Waktu itu siapa yang ceramah ya? Yang ceramah waktu itu namanya Ustadz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah ninggal. Tapi anak bapak yang hadir malam ini, Masya Allah, ada anak kecil, menengok dari bajunya pakai koko, nampaknya menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak kecil, ganteng Pak Ustadz, terserahlah mau ganteng. Apa maknanya? Memupuk imannya. Berapa banyak yang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dalam keadaan kafir. Kafir itu artinya ingkar. Paham? Siapa saja yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan kafir. Kafir artinya ingkar. Ustadz Abdul Somad itu kafir. Ya, saya ini kafir terhadap ajaran orang lain karena saya ingkar. Cuman masalahnya istilah itu tidak ada di agama kamu. Tidak boleh kita menyebut orang lain kafir. Kenapa tidak boleh? Karena kita dalam Quran dikatakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tak menyembah apa yang aku sembah. Artinya kita biarkan orang lain menyembah apa yang dia sembah. Betul, tidak salah. Tapi itu ada di dalam surat apa? Tapi tak boleh. Kecerdasan. Tapi istilah itu istilah agama. Di dalam masjid, dalam kajian. Bukan untuk dipakai kepada teman, tetangga, kawan, sahabat kita. Paham? Jangan nanti gara-gara dibahas ini, lalu nanti pas ketemu sama tetangga, yang Islam silakan pesta, makannya di sini, yang kafir-kafir di sana. Ini istilah agama, dipakai ketika mengkaji di dalam masjid. Tapi kan ceramah Ustadz ini nanti dipiralkan orang di luar. Bukan salah saya ceramahnya dalam masjid. Yang salah itu yang memviralkan. Itulah perlunya ada namanya aturan. Kalau tidak nanti semua kena jerat ITE. Kita ini masih gagap tentang masalah teknologi. Siapa yang membuat aturan itu? Payung hukumnya ada di DPR RI. Untuk perda
DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi. Jadi memupuk iman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz Abdul Somad memupuk iman, khutbah, ceramah, tausiah, tablik akbar. Tapi anggota DPD, DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten, DPRD kabupaten kota, mereka tidak ceramah, mereka cukup hadir sidang paripurna, sidang anggota legislatif, mengeluarkan peraturan-peraturan daerah untuk kabupaten kota provinsi, undang-undang untuk skala nasional. Itu adalah jihad. Untuk apa? Memupuk keimanan. Bisa dipahami? Anak-anak kita ini nanti akan ada yang jadi anggota DPR RI. Amin. Mereka mengeluarkan undang-undang. Undang-undang apa? 20% APBN untuk pendidikan. Sudah atau belum? Sudah. Tapi alokasi untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran, untuk pembangunan masjid, bupati, gubernur tidak berani berbuat apa-apa menolong agama. Karena kalau sampai APBD, APBN mereka pakai, masjid tumbuh, pesantren besar, tapi dia tak sampai 2 periode. Kenapa? Ditangkap KPK. Apa mau pejabat kita ditangkap KPK? Tidak. Bagaimana payung hukumnya? Diperjuangkan melalui DPD, DPR RI, DPRD kabupaten, kota, provinsi. Jadi jangan memupuk keimanan ini hanya tanggung jawab ustadz saja. Nanti Ustadz Somad tambah kurus, kering, mati mendadak. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Kira-kira kalau Ustadz Somad bangun masjid bisa apa enggak bisa? Jamaah serba salah. Mau dibilang bisa nggak bisa, mau dibilang nggak bisa nanti dia tersinggung, merajuk, ceramahnya berhenti. Abdul Somad diminta meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Alhamdulillah, batu yang diletakkan sampai sekarang tak bertambah-tambah. Tapi begitu gubernur dengan satu tanda tangannya, maka selesai pembangunan masjid kabupaten kota. Allahu Akbar. Itulah mengapa nanti yang dapat payung di akhirat di padang mahsyar sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Bupati menjadi pemimpin yang adil. Tolong agama dengan kekuasaan yang ada di ujung jari. Tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di pundak. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Yang datang satu orang. Dia imam, dia makmum, dia iqamat, dia azan, dia membersihkan WC, dia menyapu masjid. Pemain inti, pemain cadangan terbang, pemain naturalisasi hilang. Tapi satu hari terdengar azan yang agak aneh, tak pernah didengar sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran semua orang datang ke masjid, bukan mau sholat, mau nengok siapa yang azan. Begitu mereka tengok, rupanya Pak Kasrem dengan seragamnya. Karena waktu kecil dulu pernah dibawa orang tuanya ke masjid, dia tahu menolong agama Allah dengan kekuasaan. Malam ini bangga apa tidak kita melihat orang-orang berseragam masuk ke masjid? Ibu-ibu di belakang menasehati anaknya. Lihat itu, gubernur ke masjid, bupati ke masjid, DPD ke masjid, Kasrem ke masjid, Wakapolres ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, udah tak ke masjid? Mohon maaf Pak Satpamnya itu sini. Saya takut juga ceramah nih sekarang mesti hati-hati. Sempat bersatu seluruh satpam security mensomasi, masuk juga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau anak menjadi remaja,
menjadi dewasa, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi polisi, menjadi tentara, imannya dipupuk dengan benar, maka dia akan memperjuangkan agama Allah. Apakah kalau dia memperjuangkan agama Allah dia akan menganiaya orang lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Imannya dipupuk, takwanya mantap, duduk dia menjadi anggota DPR RI, duduk dia menjadi anggota DPRD, dikeluarkannya perda, tidak boleh jual minuman keras di pinggir jalan. Apakah perda itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak. Saya tanya sekali lagi, apakah perda tidak boleh jualan miras di pinggir jalan itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak. Karena mereka silakan minum, kita tidak atur mereka minum di rumah mereka. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Papua muslim minoritas, tapi di Papua ada perda tidak boleh jual miras sembarangan. Kenapa? Karena kalau orang sudah mabuk tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana istri dia, mana istri orang. Artinya apa? Yang namanya hubungan sosial dengan diterapkannya aturan Islam menjadi terjaga dan terpelihara. Apakah dengan adanya kerajaan Islam Kesultanan Bulungan dari sejak tahun 1730 sampai tahun 1949 sehingga non muslim diratakan dengan tanah, Islam datang menjaga kedamaian. Saya tinggal di Mesir. Mesir itu Islam mayoritas, tapi kemudian ketika Islam berkuasa di Mesir sampai hari ini Kristen, Ortodok, Koptik masih hidup. Saya nyewa rumah, yang punya rumah namanya Baba Yosef. Baba Yosef non muslim, yang bayar sewa rumahnya saya. Tiap bulan ketemu Baba Yosef, ini sewa rumah kami. Sampai akhirnya suatu hari kata Baba Yosef, sewa rumah mesti saya naikkan. Kenapa Baba Yosef? Ana musab bisaratan, saya kena penyakit saratan. Bahasa Indonesianya CANCER, cancer. Bahasa kitanya kanker. Sewa rumah mesti dinaikkan anakku Abdul Somad. Kenapa Baba Yosef? Karena saya kena kanker, saya nggak ada pemasukan lain kecuali sewa rumah. Lalu saya jawab, Baba Yosef, kalau kamu kena kanker, kami lebih parah lagi kanker. Kanker kami kantong kering. Ayah kami tak bisa ngirim uang karena kami kena krisis moneter. 98 saya sampai di Mesir, dolar yang sebelumnya 2.500 menjadi 18.000. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, kami keluar dari rumah ini, akan kami cari rumah yang lebih murah. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan keluar dari rumah ini sampai pulang saya 2022, sewa rumah itu tidak naik. Sampai sekarang saya tak tahu, karena saya tak melihat, mendengar berita lagi. Tapi begitulah hubungan baik diajarkan dalam Islam. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kedatangan kita menjaga keselamatan kita yang mayoritas, yang ramai, yang banyak. Kalau kita jaga keselamatan ini, kedamaian ini dengan apa? Dengan iman dan takwa. Supaya apa? Menjadi solusi. Insya Allah kedatangan umat Islam menjadi solusi, insya Allah. Amin. Apa yang Ustaz rasakan di masjid ini? Panas. Masjid ini sudah besar, kipas anginnya melimpah ruah, dari atap sampai dinding ada semua. Tapi jumlah jamaah ini sudah bahasa kampungnya over capacity. Ini kita di dalam ini udah ganti-gantian oksigen ini. Dari mulut bapak ke mulut saya, habis itu saya oper ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang ada di luar sana, memang kalian jauh dari Ustadz. Kelihatannya kalian tidak punya derajat sama sekali. Tapi yakinlah, kalian yang paling nyaman karena enak bernapas di sana. Bagaimana kehadiran Islam ini menjadi solusi? Bagaimana kehadiran kita ini menjadi pembuka jalan terhadap permasalahan?
Alhamdulillah setelah anak saya rajin ikut pengajian Ustadz Somad, dia menjadi solusi masalah kami. Amin. Anak saya itu setelah ikut pengajian Ustadz Somad menimbulkan masalah saja. Bukan salah Ustadz Abdul Somad, salah dia tidak nonton full, karena dia menonton hanya 5 menit, 2 menit, gara-gara nggak punya paket 2 giga. Kenapa orang yang punya iman dan ketakwaan itu menjadi solusi? Karena dia tidak akan minum khamar. Ada orang Islam minum khamar? Ada. Orang Islam yang tidak beriman dan tidak bertakwa dia minum khamar. Orang yang beriman dan bertakwa dia tidak akan berzina. Orang beriman dan bertakwa dia tidak akan selingkuh. Kalau umat Islam beriman dan bertakwa, semua ibu-ibu hidupnya akan tenang, darah tingginya tidak naik. Kenapa? Karena tidak akan ada suami yang dilarikan pelakor. Betul? Iman dan takwa. Jadi kalaulah beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? Bapak kepolisian bisa istirahat, penjara kosong, KPK mungkin dibubarkan karena iman dan ketakwaan. Ketika kita sedang berada di dalam tempat tidak ada CCTV-nya, kita sedang melaksanakan puasa, kita ambil air 1 teguk untuk kumur-kumur, airnya 1 teguk meludahnya sampai 10 kali. Bapak Ibu yang melaksanakan puasa dia rasakan itu. Masih ingat? Betul? Masuk sekali. Padahal kalau dia kunci pintu, dia tutup, dia masukkan kepalanya ke bak, dia minum. Tidak ada satupun orang yang tahu. Dia keluar, dia keringkan bibirnya, habis itu pura-pura miringkan kepala, gaya macam mau mati. Tak ada orang tahu. Tapi saat itu dia sadar bahwa dia sedang iman dan takwa. Yang mengawasi dia siapa? Bukan CCTV. Kalau takut buat salah karena diawasi Pak Gubernur akan keluar kota. Kalau takut karena diawasi oleh Pak Bupati akan keluar kantor. Kalau takut karena diawasi oleh Inspektorat Jenderal, akan ada masanya mereka lelah, letih, lesu. Tapi kita diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Kita diajarkan sholat mata menengok tempat sujud. Kenapa mata melihat tempat sujud? Karena kalau mata melihat ke atas, oh ada cicak kawin. Apalagi sholatnya di Masjid Istiqomah Tanjung Selor. Begitu dia sholat, melihat ke depan, siapa lah yang memahat kaligrafi ini, cantik kali, bagus sekali kaligrafinya. Apalagi kalau dia sholat letaknya di sini pula, dia tengok, cantiknya, apalah bunyi ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang yang beriman, salatnya khusyuk, dia jauh dari yang melalaikan, dia bayar zakat, dia menjaga kemaluannya. Oh, itu ayatnya Pak Ustadz. Iya, saya sudah 10 tahun sholat di sini, nggak tahu itu ayatnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjid ini sudah cantik luar biasa. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Bahwa ketika kita sedang sholat, gatal betul kepala kita, cuman sekali boleh kita garuk, datang juga gatal lagi, sekali lagi gatal juga lagi, pergi keluar cepat-cepat beli obat kudis kurap, gatal-gatal. Kenapa orang sedang sholat itu tidak mau menggaru? Kenapa orang sedang sholat itu melihat tempat sujud? Kenapa orang sedang sholat tidak mau mendahului imam? Imam baru kita boleh bergerak. Allahu Akbar, baru kita bergerak. Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan imam baru dia udah bergerak. Imam sujud, imam baru bergerak.
Imamnya pula tua. Lambat dia berdiri, kena osteoporosis. Anak muda, dia bergerak. Imam baru, Allah, dia udah bergerak. Ditanya sama kawan sebelah, kok cepat sekali? Nama kau siapa? Valentino Rossi. Kenapa? Karena dalam sholat kita diajarkan iman dan takwa, bahwa kita sedang diawasi malaikat, bahwa kita sedang diawasi Allah. Tapi sholat ini nggak lama. Sholat paling lama 5 menit, 10 menit. Itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendirian di rumah, tup. Selesai. Yang agak lama dikit, puasa. Nawaitu soma godin an ada ifardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka sejak dari mulai niat puasa sampai azan maghrib, dia tidak berani matanya jelalatan, nunduk ke bawah. Dia tak berani telinganya mendengar. Kalau ada orang mau menceritakan aib orang lain, gimana kabar si anu laki, si anu bini, si anu anak, si anu, sedang puasa. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Kenapa? Latihan iman dan takwa. Tapi puasa ini nggak lama. Sahur jam 5, buka jam 6.22. Hanya 13 jam setengah. Dibuat lagi yang lebih lama. Ini berhari-hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 3 hari. 8, 9, 10. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu diucapkannya labbaik Allahumma labbaik, jangan sampai gugur rambut, jangan sampai korek bulu hidung, jangan sampai kuku patah, jangan sampai cabut tanaman, tidak pakai baju berjahit. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa melaksanakan haji. Store ONH. Saya tidak tahu di Kalimantan Utara, mungkin kuotanya bisa lebih cepat. Kalau Riau, store 2022 berangkat 50 tahun lagi. Jadi kalau saya store ONH sekarang umur 25, jadi sekitar perasaan. Lahir 1977, sekarang 2022, umur 45. Walaupun banyak nggak yakin, saya tetap meyakinkan kalian semua. Saya ini udah 45. Store ONH 2022 berarti berangkat umur 95. Begitu orang nerima SMS, orang pun ragu, ini berangkat haji apa meninggal gitu. Tapi tidak ada yang sulit kalau Allah mau memberikan kemudahan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Begitu sampai di tanah suci, langsung ke Madinah, ziarah makam Rasul, hari ke-8, pergi ke Bir Ali, salat sunat, labbaik Allahumma labbaik. Maka sejak berniat rambut jangan gugur, bulu hidung jangan gugur, jangan pakai berjahit. Takut dalam rangka apa? Memupuk keimanan dan ketakwaan. Kalau saya yang bimbing haji di dalam bis itu, tiba-tiba yang pembimbing yang dari Makkah itu, saudara-saudara kita dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, ini lembut-lembut semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mobilnya dingin kencang, langsung saya maju, saya ambil mikrofon sini, labbaik Allahumma labbaik, bangun semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama di jalan itu ada yang ngajak-ngajak cerita. Si anu itu pergi belanja, pulang belanja, saya tengok ceret kuningnya 3, beli tempat celah, beli belanja. Ini kan mau haji. Kenapa? Karena dia takut ibadah hajinya rusak, memupuk keimanan dan ketakwaan. Sampai di kota Makkah, masuk ke hotel,
Saya bilang jamaah naik dulu ke atas, saya mau ngurus kunci hotel, nanti saya naik ke atas, saya urus. Baik Ustadz, mereka pun naik ke atas, saya ngurus kunci kamar. Begitu sampai ke atas, saya tengok jamaah. Yang perempuan jilbabnya sudah terbuka, menyendok nasi di ruang makan. Sudah pakai daster. Yang laki-laki pula pakai jaket kedinginan. Saya bilang kalian melanggar larangan ihram. Jadi hukumannya gimana Pak Ustadz? Kalian bersedekah fakir miskin 90 rial. Yang mampu seekor kambing 600 rial. Yang tak mampu Pak Ustadz, fakir miskin 90 rial. Yang tak mampu lagi Pak Ustadz, kalian berdosa. Kami milih yang dosa aja lah Pak Ustadz. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. True story, kisah nyata berhadapan dengan jamaah. Kenapa kamu pakai jaket? Kedinginan Pak Ustadz. Kan sudah dikasih tahu di mana sih? Ini larangan-larangan ihram. Tidak boleh cabut. Nampak burung merpati banyak. Oh, di kampungnya suka memanah merpati. Ditangkapnya pula. Ini larangan-larangan ihram semua. Orang yang tidak memahami ibadah ini seperti main-main saja. Tujuannya apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan. Salat, puasa, haji, zakat. Zakat menjaga keimanan. Ada di antara bapak ibu ini yang duitnya di bank tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi amin macam-macam gak yakin. 100 juta di bank, zakatnya 2,5%. Kalau uang Anda 100 juta disimpan selama setahun, lewat 1 kali haul, 1 putaran setahun, zakatnya 2,5%. Jika uangnya 1 juta, berapakah yang mesti dikeluarkan setiap tahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura pikun. 2,5 juta beb. 2,5 juta, bayarkan ke Basnas Kabupaten Bulungan, bayarkan ke Basnas Provinsi Kalimantan Utara. Untuk apa Ustadz suruh kami bayar zakat? Saya ini duta Basnas, sampai sekarang belum diturunkan. Bayar 2,5%, 2,5 juta. Saya tidak tahu siapa yang udah bayar zakat, siapa yang belum bayar zakat. Tapi keimanan dan ketakwaan berkata dalam lubuk hati paling dalam, aku belum pernah bayar uang zakat. Orang yang tidak pernah berzakat ini true story, kisah nyata. Datanglah petugas ambil zakat ke tempat rumah orang kaya. Rumahnya 5 miliar, mobilnya 2 miliar. Kata kawan saya, Bapak, kelihatannya Bapak orangnya mampu, rumah Bapak 5 miliar, mobil Bapak 2 miliar, silakan bayar zakat ke Basnas. Apa kata dia? Mohon maaf dek, ini utang semua. Kita nggak bisa paksa dia. Kita pun pulang ke kantor Basnas, hari berganti musim berubah, hari jadi pekan-pekan jadi bulan, bulan jadi tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tak lama dia datang ke kantor Basnas. Semuanya tersenyum, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Begitu sampai di dalam, apa kata dia? Saya mau nanya dek, ada nggak zakat untuk saya? Tu'izzu man tasha. Allah maha mudah untuk menaikkan orang. Wa tudzillu man tasha. Allah mudah juga untuk menjatuhkan orang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zakat menjadi solusi terhadap fakir miskin. Tapi zakat ini tak bisa lewat ceramah. Naik saya ke atas mimbar, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tapi ada gubernur yang nggak pernah ceramah, ada bupati yang tidak pernah ceramah, dan dia tidak pernah nyuruh orang bayar zakat, cukup dengan tanda tangannya. Wajib PNS zakat potong atas, yang nggak bayar non job. Selesai masalah. Zakat dengan kekuasaan, betul? Jamaah yang dimuliakan, kata pegawai yang nggak setuju, Ustadz ini tak usah diundang lagi, provokator.
Habis duit kita. Saya ingin menyelamatkan kita dari zakat. Orang yang tidak berzakat, yang tidak potong atas, tidak akan pernah berzakat. Kamu kenapa nggak berzakat? Anak saya masih sekolah. Nantilah kalau sudah kuliah. Sekarang anakmu sudah kuliah, ternyata biayanya lebih besar. Nantilah kalau udah sarjana. Kamu mau berzakat? Anakmu kan sudah sarjana. Untuk nabung biaya nikah. Nantilah kalau udah nikah, ternyata sudah nikah. Anakmu kan sudah nikah. Menantu lagi hamil, nunggu kelahiran sampai mati tak berzakat. Zakat paling bagus potong di atas. Ada orang tidak mau berzakat. Ceramah Ustaz Somad berapi-api, nggak mau juga berzakat. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tak ada angin, tak ada hujan, lutut sakit minta ampun. Dikusuk, dipijat, makin sakit. Ditusuk pakai jarum-jarum ortopedi, makin sakit. Dibawa ke dukun, ditusuk pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya pergi ke Malaka. Awalnya mau ke Singapura, diusir nggak jadi. Pergi ke Malaka. Nggak usah terlalu fokus di situ, kita usir. Sampai di Malaka, nampaknya Ustadz belum move on. Oke, kita ke Malaka langsung. Sampai di Malaka diperiksa sama dokter. Martilnya kecil aja kecil. Coba lututnya Pak. Dipukul. Aduh, lututnya sudah keropos Pak. Jadi gimana? Ini mesti diganti dengan lutut besi. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Saya bukan ketua Basnas, saya tak punya kekuasaan memaksa Bapak Ibu. Yang mau bayar zakat silakan, yang tak mau bayar zakat 2-3 hari ini tengok aja lah lutut itu gimana rasanya. Apa untungnya bagi saya kalau orang Kalimantan Utara bayar zakat? Apa untungnya bagi saya kalau orang Bulungan bayar zakat? Menjadi solusi. Fakir miskin tidak bisa ditolong kecuali dengan zakat. APBD lemah, tak mampu, biaya untuk COVID, biaya untuk macam-macam, hutang sudah banyak. Zakat salah satu solusi untuk menolong. Jadi kalau begitu pemahamannya, dengan sholat, dengan puasa, dengan umrah, dengan berzakat, ini menjadi orang lebih baik atau lebih jahat? Menjadi lebih baik, berislam lebih baik. Sumber rezeki yang tak bertepi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi terhadap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Janji Allah, Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Enaknya ceramah di Bulungan, saya tinggal bacakan pangkal ayat, nyambung ke depan. Yang nyambung anak-anak lagi. Innaka la tukhliful mi'ad, kata dia. Di tempat lain, innaka la tukhliful, entah. Memang anak-anak di Bulungan ini luar biasa. Anak-anaknya hafal, apalagi bapak ibunya. Kalau nggak percaya, tes saja satu-satu. Sulitkah bagi Allah untuk memberikan rezeki? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tapi kalau tidak ada usaha, bisa rezeki itu masuk ke mulut kita? Ini air minum dijamin 100% untuk Ustadz Abdul Somad. Betul? Untuk saya nih kan? Betul untuk saya. Tapi kalau cuman saya tengok aja, saya buka mulut, mau dia masuk ke dalam? Mesti ada usaha untuk membuka tutupnya, memasukkannya ke gelas, meminumnya. Ada kudrat, kemampuan. Ada iradat, kemauan. Jangan gara-gara ceramah malam ini, kalau beriman, bertakwa, rezeki tak bertepi. Besok bapak-bapak bangun jam 8, jam 9. Tak ada yang masuk kantor. Marah Pak Bupati. Habib, jangan undang lagi Ustaz Somad, merusak etos kerja di Bulungan. Kalau ditanya sama Pak Bupati, kenapa kalian tak masuk kantor? Cukup dengan iman dan takwa, rezeki tak bertepi. Yang salah itu bukan Islamnya, yang salah itu bukan ustadznya, yang error itu orangnya. Ahlus sunnah wal jamaah
mesti ada usaha. Saya diberi Allah Subhanahu wa taala mata. Mata ini titipan Allah, ciptaan Allah, milik Allah, dipinjamkan Allah ke saya. Saya pakai untuk memandang ke kanan. Saya kalau ceramah tidak ke depan aja, pandang ke kanan, pandang ke depan, pandang ke kiri. Apa yang Ustadz lihat? Saya nyari berapa orang yang nguap. Kalau ada 2 orang nguap, itu berarti indikasi bahwa jamaah mesti diselesaikan ceramahnya. Saya ceramah tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 10, sudah lewat 65 menit, jamaahnya tak ada yang menguap. Jamaahnya kuat, saya pula yang tak tahan. Patutlah kata Pak Gubernur tadi disuruhnya pakai kursi. Ustadz pakai kursi kata dia. Saya bilang enggak Pak, saya kuat berdiri. Saya pikir tadi 45 menit selesai. Rupanya jamaah di Bulungan ini radikal semua. Radikal itu artinya orang yang menginginkan perubahan dengan semangat yang kuat. Itu asal kata makna radikal. Coba lihat kamus yang baik-baik. Tapi ada juga mengatakan radikal itu Pak Ustadz orang yang suka minum kopi radik kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan menggunakan kekuasaan, kekerasan, memancung kepala orang, maka dalam Islam diajarkan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Kita diajarkan sholat maghrib ayatnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Saking groginya lupa lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan linnas, lil alamin. Mana buktinya Islam rahmat bagi semesta alam? Kemarin motong kambing. Tidak boleh motong kambing dengan pisau tumpul. Saya alhamdulillah di rumah ada 5 golok tajam. Yang ngasih siapa? Juleha. Juleha itu siapa Pak Ustadz? Juru sembelih halal. Kasihnya saya golok. Saya kira hadiah sembarang hadiah, rupanya disuruhnya saya motong. Saya ini ceramah berkuah, bersuara menggelegar, tapi hati saya lembut Beb. Saya nggak sampai hati motong itu. Sampai sekarang belum pernah saya motong ayam. Tiba-tiba disuruh motong sapi, mau tak mau saya tunjukkan. Mana saya bilang, potong. Untuk konten aja. Setelah diupload selesai. Setelah itu tahun ini tak ada saya motong satu pun, tak ada. Tapi kalau sudah dimasak disediakan, tak pula sampai hati saya untuk tidak menyelesaikannya. Ini makanya dalam Islam diajarkan idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tak boleh menyembelih dengan kuku. Kuku panjang ditusuk ke leher ayam. Kaulah ayam yang jahat, setiap aku pergi kau masuk ke rumah. Tak boleh. Tak boleh disetrum. Diambil listrik, disetrum ke sapi. Tak boleh. Tak boleh pakai air. Kawan saya dari Majelis Ulama Indonesia meriksa ke rumah potong, dimasukkan mereka selang ke dalam mulut sapi sampai akhirnya tersedak mati. Rupanya tujuannya supaya dagingnya berat karena bercampur antara darah dengan daging. Itu virus penyakit luar biasa. Mohon bapak-bapak dari kepolisian memeriksa rumah-rumah potong supaya disesuaikan dengan ajaran Islam. Ada penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa? Darahnya tidak keluar, dagingnya tidak dimasak, tidak dicuci menurut ajaran Islam. Sapinya disetrum, tumbang, dipotong, tidak dicuci, langsung aja dikasih kecap, tidak dimasak 100%, di atas api bolak-balik dimakan, barbecue, yummy.
Habis itu berputar-putar kepala. Metko, sapi gila. Dalam ajaran Islam, di dalam darah itu ada bakteri, virus, kuman, penyakit. Sembelih, habis darahnya semua bersih, dagingnya masih ada darah-darah, cuci, siram pakai limau, jeruk nipis. Setelah itu, mak saya dulu menasehati saya tak ada keluarga perempuan, anak pertama, adik laki-laki, kau nanti pergi merantau jauh, kau sekolah, adik kau tak ada perempuan, aku sudah tua, kau nanti masak sendiri. Kalau kau mencuci ayam, cuci 2 kali. Kenapa 2 kali, mak? Karena kakinya 2. Nanti kalau kambing kau cuci 4 kali. Kenapa 4, mak? Karena kakinya 4. Kita tak paham. Sekarang baru paham. Rupanya kambing, sapi, kerbau darahnya merah. Dicuci sekali masih kotor, 2 kali masih kotor, 3 kali masih butek abu-abu, 4 kali baru bersih suci sampai tak ada najis. Dimasak dengan bismillah, dengan solawat. Salatullah, salamullah. Setelah itu dibaca dengan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sehat wal afiat. Syariat Islam menyelamatkan dari najis, kotoran, bakteri, kuman, penyakit. Falyu'idda safratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih zabi'atahu, dan buat binatang itu tenang. Maka tidak boleh menyiksa binatang. Dulu Majelis Ulama Indonesia mempermasalahkan tulisannya stunning, bacaannya stunning. Pistol, pelurunya tidak keluar, hanya ditembakkan ke kening sapi, tapi tidak sampai mati. Kalau skalanya 7, sapinya hanya bodoh saja, otak kecilnya rusak. Tapi kalau sampai skala 8, mati dia. Kalau sampai mati, haram dimakan. Tapi kalau hanya sekedar bodoh aja, nggak apa-apa. Tembak lalu dia bodoh, nggak ngelawan, sembelih. Ini bisa juga ibu pakai kalau lakinya melawan. Jangan dipakai, Bu. Tembak otak kecilnya skala 7, setelah itu dia tak melawan, dijatuhkan ke lantai, disembelih potong, 4 mesti putus. Urat napas, urat makan, wajdain. Setelah 4-nya bersih, barulah kemudian orang itu boleh. Kalau tidak tahan darah jangan dicoba. Ini orangnya mabuk darah, begitu dipotong sapinya tak mati, dia masuk ambulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini kalau kita amalkan, dia menjadi solusi terhadap permasalahan umat dan sumber rezeki yang tak bertepi. Saya tutup dengan ayat, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Kalimantan Utara beriman, kalau penduduk Bulungan beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami cabut nikmat-nikmat ini semua. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan Bulungan Kalimantan Utara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lebih kurang 1 jam 15 menit, 75 menit kita bersama memupuk keimanan kita, berbuah dengan amal soleh. Kita jaga dari wereng yang merusaknya hasad, dengki, busuk hati, menjadi keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, lahir anak-anak yang soleh dan solihah, pemimpinnya amanah. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit di antara saudara kami, keluarga kami, bapak kami, ibu kami, sahabat kami, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamat dari azabmu ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solihah. Min hafizil Quran wal hafizat, anak-anak penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu ya Allah.
Allahumma aslih ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Gubernur, Bapak DPD, Bapak Bupati, Bapak Kasdim, Bapak Kasrem, Bapak Wakapolres, jadikan mereka orang-orang yang amanah menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir malam ini ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami saat sakratul maut, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jaga ketertiban. Mohon maaf segala kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.